Oi, Genki desu ka? Halo Sobat Kincir, balik lagi bareng gua Rendra. Kenapa gua tadi intro pakai bahasa Jepang? Karena kali ini gua mau ngomongin film Jepang yang baru aja gue tonton berjudul High and Low: The Wars Cross. High and Low: The Wars Cross. Sebelumnya di sini kalian ada yang udah pernah nonton film Cross Zero gak? Oke, sedikit cerita. Jadi gue dulu tuh waktu kecil, kayaknya pas zaman SD, gue sempet nonton film Cross Zero. Dan waktu itu gue suka banget. Saking sukanya gue sampai ngikutin gayanya si karakter-karakternya. Gue suka ngikutin Serizawa, gue suka ngikutin Genji, gue suka juga ngikutin Rindaman yang cool gitu kan. Tapi entah kenapa beres Cross Zero 2, gue nggak lagi ngikutin film-film tawuran Jepang. Sampai akhirnya muncul High and Low. Jujur sebenarnya gue nggak begitu ngikutin franchise-nya High and Low. Gue nggak nonton TV series-nya. Tapi karena gue penasaran sama film High and Low yang baru rilis ini, gue jadi coba ngikutin film-film High and Low sebelumnya, dan ternyata udah banyak banget film. Salah satu alasan kenapa gue penasaran sama franchise ini, gue kena hype waktu ada yang bilang franchise ini bakal crossover sama Cross Zero. Tapi karena gue nggak sempat ngikutin semua filmnya, yang total ada 7 sebelum film yang ini, gue baru sempat nonton film High and Low The Movie yang pertama sama High and Low The Wars yang kemarin. Dan hari ini gue baru nonton film terbarunya High and Low The Wars Cross. Gue terhibur sih. Cast-cast di film sebelumnya pada comeback di film ini, tapi yang paling diantisipasi adalah debutnya Yuta NCT. Nah, tapi kalau untuk filmnya kayak gimana? Well, bakal gua breakdown di sini. Jadi buat yang belum nonton, ini bakal spoiler. So, ini dia review High and Low: The Wars Cross. Nah, kalau dari segi cerita, karena ini adalah sequel langsung dari High and Low: The Wars, jadi ceritanya langsung fokus ke SMA Oya yang sekarang dipimpin sama Fujio. Nah, SMA Oya yang ada di daerah Sword ini dapat tantangan baru dari aliansi SMA luar. Nah, ancamannya datang dari STM Senomon, SMA Kamasaki, dan SMA Ebara. Aliansi ini dipimpin sama Amagai Kohei dari STM Senomon. Nah, sebenarnya konfliknya itu aja, tentang perebutan wilayah dan pembuktian siapa yang paling kuat. Karena aliansi ini pengen nguasain Sword, mereka coba ngedeketin SMA Hosen. Tapi karena perwakilan dari SMA Hosennya nolak, aliansi ini langsung nyerang SMA Oya. Karena serangannya dadakan, SMA Oya yang nggak nyiapin apa-apa babak belur. Salah satu teman dekatnya Fujio, si Tsukasa, diculik sama aliansi tadi. Dan Fujio sebagai ketua SMA Oya pun harus berkumpul lagi sama teman-temannya, cari sekutu baru dan balas dendam. Nah, sekarang kalau kita ngomongin hal yang gak suka dari film High and Low: The Wars Cross. Tapi disclaimer dulu, mau nggak mau di sini gua mau pakai suspension of disbelief. Buat yang belum tahu, suspension of disbelief adalah konsep di mana penikmat suatu karya mengurangi kemampuan berpikir kritisnya atau menghindari penggunaan logika di dunia nyata supaya bisa lebih menikmati suatu karya. Intinya gua nggak mau terlalu fokus sama keanehan-keanehan yang ada di dunia High and Low ini. Kenapa harus kayak gitu? Karena gua udah cukup familiar sama film-film tawuran Jepang. Pasti lo juga tahu kan, film-film tawuran Jepang ini kadang nggak terlalu pakai logika buat ngembangin dunia di dalamnya. So, dengan begitu gue sangat menikmati film ini. Di sini gue seneng banget sama karakter-karakternya yang hampir semuanya punya ciri khas sendiri. Walaupun kalau dari cara ngomong hampir semuanya sama ya, kayak ikuzo teme. Tapi dari perkembangan cerita lewat sudut pandang Fujio ini, dunia di Sword ini tuh kayak yang seru gitu untuk dijelajahi. Tapi bukan untuk tinggal ya. Dari segi action ya sosok lah, nggak terlalu spesial tapi tetap enak untuk ditonton. Nah, karena jelas ini tuh film Jepang, jadi pesan tentang kesetiaan dan harga diri itu jadi sesuatu yang dieksplor banget sama film ini. Dan menurut gua itu adalah pesan yang cukup sukses disampaikan ke penontonnya. Pesan tentang berani mencoba, setia kawan, pantang menyerah, jadi salah satu yang gue dapat setelah nonton film ini. Nah, karena film ini dari awal udah dijanji bakal ada crossover sama Cross X The Wars, gue ngerasa seneng banget pas latar tempatnya dibawa ke SMA Suzuran sama ke SMA Hosen. Ya cukup mengobati kerinduan gue sama franchise Cross Zero. Walaupun kalau dari karakternya kayaknya ini karakter baru yang nggak ada di film Cross Zero-nya. Tapi koreksi kalau ada yang salah ya, bisa jadi gue lupa dan mungkin emang ada karakter Cross Zero yang dibawa ke film ini. Nah, ngomongin karakter, gue terhibur sama karakter utama di film ini yang di satu sisi bisa jadi tegas, bisa jadi petarung yang kuat, tapi pas ketemu sama sosok yang dia idolakan atau yang dia kagumi, yaitu karakter Lao atau Rao, dia langsung sosokan imut gitu kayak lagi ketemu sama crushnya. Karakter si Rao ini kan udah ditis dari film sebelumnya di akhir film itu, tapi gue baru ngeh kayaknya ini aktornya keturunan bule apa ya. Mukanya tegas banget, beda sama anak Suzuran yang lain. Dan gokilnya pas dia berantem bareng SMA Oya ngelawan SMA-nya si Amagai, dia nggak luka sama sekali. Di sini juga gue mau ngasih apresiasi buat Yuta NCT yang debut di filmnya itu gokil. Nah, karakter si Yuta sebagai Suzaki Ryo ini jadi salah satu karakter
yang cukup dikupas. Ya walaupun lewat adegan flashback, tapi seenggaknya karakter dia itu jadi karakter yang bisa gua empatiin gitu kisahnya. Gue cukup tersentuh sih sama kesetiaan si Suzaki ini ke temen alias atasannya si Amagai Kohei. Padahal si Suzakinya cuma dianggap sebagai alat kan. Tapi di film ini gua malah jadi ngefans banget sama karakternya si Todoroki Yosuke. Intinya karakter dia bisa nunjukin kekerenan dia di kejadian on screen dan off screen. Apalagi pas dia berhasil bikin aliansinya si Amagai terpecah pas SMA Ebara gak jadi ikut karena SMA Ebara kalah pas bertarung ngelawan si Todoroki sendiri. Pas dia balik ke markas SMA Oya, terus dia kayak yang kecapean gitu ngelihat teman-temannya habis dibantai, tapi dia kayak ngasih angin segar berhasil bikin SMA Ebara gak ikut. Itu menurut gue momen yang badass banget untuk karakter support. Dan gue tegesin lagi, semua adegan pertarungan yang seru ini cuma bisa dinikmatin kalau lu udah familiar sama film-film tawuran Jepang atau lu nerapin suspension of disbelief tadi yang kayak gue bilang di awal. Karena kalau lo pakai pemikiran kritis lo pas nonton film ini bakal banyak adegan yang mengganggu. Tapi untuk gua fans Crow Zero ini fun banget. Dari awal sampai akhir semua adegannya nggak ada yang ngebosenin. Kalau ngomongin hal yang nggak gue suka dari film High and Low The Wars Cross ini ada beberapa sih. Salah satu hal yang dibawa ekspektasi gue adalah soal pengembangan dunia Sword. Ya emang ini kan fokusnya ke SMA Oya, tapi geng-geng lain ya kayak nggak dibahas sama sekali gitu kan. Padahal gue cukup kepo sih kalau ngelihat perkembangan mereka bakal kayak gimana. Hal ini yang kurang srek menurut gue adalah pendalaman karakter. Selain karakter Suzaki Ryo, menurut gue karakter baru di film ini kayak nggak ada yang dikupas cukup mendalam. Jadi dari cerita menurut gue pribadi gue cuma bisa berempati sama karakter Suzaki Ryo ini. Dan dari karakter utama pun si Fujio ini, walaupun buat yang udah nonton film sebelumnya bakal ngerti kenapa dia kayak pengen terus berantem, pengen nyari siapa yang terkuat, pengen nyari keseruan gitu, tapi karena nggak ada elemen baru yang dimasukin ke dalam karakternya, menurut gue jadi terkesan flat. Nah sekarang gue coba naikin standar logika gue buat film ini sedikit aja. Oke, nggak usah bahas soal SMA yang nggak ada gurunya, nggak usah bahas dulu tentang karakter-karakter yang kelihatan tua tapi masih di SMA, nggak usah bahas dulu peran warga sekitar dan peran kepolisian yang kayak ngebiarin terus ada tawuran, nggak usah bahas dulu soal karakter yang kuat berantem ngelawan musuh yang jauh lebih banyak. Hal itu nggak gua bahas. Yang gua bahas sekarang dengan menaikkan sedikit kemampuan berpikir kritis gua adalah adegan dimana pertama kalinya aliansi Amagai nyerang SMA Oya. Awalnya kita dibawa lewat adegan di dalam sebuah terowongan. Ada orang yang lagi naik mobil, terus kayak macet, terus dia keluar nyusurin terowongan. Pas di ujung terowongan satunya ada dua mobil yang berhenti yang bikin kemacetan. Di depannya kosong. Tiba-tiba datang kekuatan penuh aliansinya si Amagai. Ada STM Senomon, SMA Ebara, sama SMA Kamasaki. Tapi kenapa dua mobil harus berhenti yang bikin kemacetan di terowongan jauh sebelum mereka ngelihat anak-anak SMA yang mau tawuran lewat? Ya itu aja sih yang kayak menurut gue cukup ngeganggu. Kayak ya udah kalau film-film kayak gini mending gak usah ngelibatin warga sekitar aja sekalian. Kayak fokus ke konflik antar anak-anak yang mau tawurannya aja. Nah secara overall film High and Low The Wars Cross ini menghibur dan bisa dinikmati khususnya untuk pecinta film-film tawuran Jepang. Tapi buat lo yang nggak begitu familiar sama film-film kayak gini, kayaknya harus berpikir dua kali. Karena menurut gue bakal banyak bagian cerita yang bakal lo anggap sebagai plot hole. Tapi gue tetap terhibur sama dialog antar karakternya, sama pertarungannya, sama pesan di akhir filmnya. Gue terhibur lah. So secara keseluruhan sebagai film tawuran Jepang, gue kasih nilai buat High and Low The Wars Cross 7/10. Nah tapi kalau menurut lo sendiri yang udah nonton kayak gimana nih? High and Low The Wars Cross sesuai ekspektasi lo nggak? Dan untuk endingnya gue jadi penasaran lanjutannya kayak gimana. Si Fujio kan udah berteman nih sama Suzuran, tapi akhirnya dia berkonfrontasi lagi sama Amagai dan si Suzaki. Apakah mereka bakal beraliansi terus nyari musuh baru lagi? Coba tulis teori lo kayak gimana. Kira-kira nextnya bakal bahas apa lagi ya? Sekalian tulis juga di kolom komentar. Oke, sekian pembahasan kali ini bareng gua Rendra. See you in the next video.